Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai guru matematika akan menjelaskan bab pertama di kelas 12, yaitu materi dimensi 3. Nah, pada bab ini, saya akan menjelaskan 5 subbab pertama mengenai kedudukan titik dan bidang pada bangun ruang. Yang pertama adalah kedudukan titik terhadap garis, yang kedua kedudukan titik terhadap bidang, yang ketiga titik berada di luar bidang, keempat kedudukan garis terhadap bidang, dan yang lima kedudukan bidang terhadap bidang lainnya. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Silahkan perhatikan gambar tersebut. Terdapat sebuah garis dan ada 4 titik, yaitu titik A, titik titik B dan titik Q. Nah, ya, bagian yang A, titik terletak pada garis. Titik berada pada garis karena garis itu melalui titik. Contohnya titik A, titik P dan titik B pada gambar tersebut. Nah, bisa dilihat mengapa dikatakan titik terletak pada garis itu karena titik A, P dan B itu berada di garis tersebut. Sekarang yang bagian B, titik berada di luar garis. Nah, titik berada di luar garis karena garis itu tidak melalui titik. Contohnya titik Q. Yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Titik berada pada bidang karena bidang melalui titik. Titik berada pada garis yang terletak pada bidang itu. Nah, dapat dilihat pada gambar manakah titik yang ada pada bidang dan titik berada pada garis yang terletak pada bidang itu. Dari gambar tersebut bisa disimpulkan bahwa titik P berkedudukan terhadap bidang. Subbab yang ketiga, titik berada di luar bidang. Titik berada di luar bidang terjadi karena yang pertama, bidang tidak melalui titik. Yang kedua, titik tidak berada pada garis yang berada pada bidang. Nah, di sini contohnya adalah yang titik Q. Titik Q ini berada di luar bidang, tidak melalui jadi bidang A, B, C, D itu tidak melalui titik Q, ataupun titik Q tidak berada pada garis yang berada pada bidang tersebut. Walaupun dari titik Q itu ditarik garis, tapi garisnya tidak berada pada bidang. Lain halnya ketika titik Q berada di garis yang melalui bidang, berarti dia berada pada bidang, bukan di luar bidang. Subbab yang keempat adalah kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang adalah sebagai berikut. Nah, dapat dibaca pada materi ini dengan gambaran pada gambar yang ada di sampingnya. Garis berada terletak pada bidang. Contohnya garis AB, AC, dan lain-lain pada gambar. Garis berada pada bidang karena ada 2 titik yang dilalui garis pada bidang itu. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut, garis yang terletak pada bidang selain AB dan AC bisa juga kita simpulkan bahwa AD juga merupakan garis yang terletak pada bidang. Kenapa? Karena garis AD juga melalui 2 titik pada bidang tersebut, titik A dan titik D. Nanti bisa disimpulkan sendiri juga atau dituliskan selain AB, AC, dan AD yang tadi sudah disebutkan, mana lagi sih garis yang berada terletak pada bidang tersebut. Nah, yang kedua, garis memotong atau menembus bidang, yaitu contohnya garis PQ. Garis menembus atau memotong bidang karena ada 1 titik yang dilalui garis pada bidang itu, titik tembus. Nah, bisa dilihat sendiri ya ilustrasinya, titik P dan titik Q yang menembus atau memotong bidang A, B, C, D. Nah, sekarang yang ketiga, garis sejajar dengan bidang, contohnya garis RS. Garis sejajar dengan bidang karena garis itu sejajar dengan salah satu garis pada bidang atau tidak memiliki satupun titik persekutuan.
jika ada yang menanyakan apakah garis AD itu sejajar dengan garis BC, jawabannya iya. Tapi garis AD tidak sejajar dengan bidang ABCD karena garis AD merupakan garis yang berada pada bidang. Jadi paham ya perbedaannya seperti apa. Nah, subbab yang kelima adalah kedudukan bidang terhadap bidang lain. Ada 3 bagian nih. Yang A, 2 bidang yang saling sejajar. 2 bidang sejajar apabila tidak ada satupun garis berpotongan bidang dari kedua bidang tersebut. Yang B, 2 bidang saling berpotongan. 2 bidang berpotongan apabila terdapat garis berpotongan bidang, yaitu garis persekutuan yang merupakan bagian dari kedua bidang. Nah, yang C, 2 bidang saling terhimpit atau biasanya kita sebut berhimpitan. 2 bidang saling terhimpit adalah bidang A dan bidang B. Apabila setiap titik yang terletak pada bidang alfa dan bidang beta. Apabila setiap titik yang terletak pada bidang alfa juga terletak pada bidang beta. Atau setiap titik yang terletak pada bidang beta juga terletak pada bidang alfa. Bisa dibilang kalau mereka itu seperti tumpuk-tumpukan. Kedudukan titik, garis, dan bidang memiliki suatu aksioma. Nah, ini penjelasannya bisa dibaca sesuai dengan apa yang tertampil di PPT. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang jelas dari materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.